فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan membaca apa yang merupakan risalah berfaedah dari karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di mana barakallahu fikum pada pertemuan sebelumnya beliau telah menyebutkan tentang pendahuluan yang beliau sajikan sebelum kita masuk dalam penyebutan sebab-sebab ataukah cara-cara untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Di mana barakallahu fikum pada pendahuluannya Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan bahwa perputaran kebahagiaan itu terpusat pada kenyamanan hati. Seseorang barakallahu fikum akan dikatakan bahagia, merasa senang, itu adalah apabila hatinya telah nyaman, sekalipun hartanya sedikit. Karena kebahagiaan adalah suatu tolak ukur yang tidak baik, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan harta. Seseorang bisa saja Anda dapatkan sebagai orang yang bahagia dalam keadaan dia adalah orang yang minim dari apa yang dimilikinya. Sehingga barakallahu fikum beliau mengatakan tartakizu, terpusat as-sa'adah fi rahatil qalb. Yang namanya kebahagiaan itu terputar ataupun terpusat pada kenyamanan hati. Itu dikembalikan kepada kenyamanan hati. Sebagaimana barakallahu fikum beliau juga menyebutkan bahwasanya sebab-sebab as-sa'adah ada 3. Faktor yang mendukung kebahagiaan seseorang itu kembali pada 3 hal. Hal yang pertama faktor agama. Nah, hal yang kedua adalah faktor tabiat. Maksudnya tabiat di sini barakallahu fikum adalah kondisi. Nah, karena barakallahu fikum kadang-kalanya ada seseorang yang kondisinya memang tenang-tenang saja sehingga hatinya pun tenang. Kadang-kalanya dia tertimpa musibah petaka. Dan ini suatu hal yang harus terjadi. Nah, kesedihan, gundah gulana adalah sesuatu hal yang akan dialami oleh siapa saja. Nah, dan faktor ini barakallahu fikum adalah diantara faktor yang bisa menjadi sebab kebahagiaan seseorang. Bagaimana dia menyikapinya? Bagaimana dia menyikapinya? Kemudian barakallahu fikum faktor yang ketiga adalah al-amaliyah, pekerjaan ataupun perbuatan. Nah, sebagian orang mungkin merasakan kesenangan, kenyamanan, kebahagiaan dikarenakan pekerjaannya. Dia sibuk melakukan pekerjaannya. Bahkan barakallahu fikum apabila dia tidak sampai melaksanakan pekerjaannya, hatinya sempit. Di mana barakallahu fikum dia tidak merasa nyaman, tenang. Bahkan menjadi beban pikirannya, pekerjaannya tidak selesai. Sahih. Bahkan saya dapatkan sebagian barakallahu fikum tidak enak rasanya kalau duduk bekerja di kantor. Nanti dia akan merasa nyaman dan tenang, hatinya berbunga-bunga kalau sampai di kebun. Sebagaimana sebagian barakallahu fikum nanti hatinya merasa nyaman dan tenang kalau bersama dengan ternaknya. Nah, ini terjadi dari faktor yang mendukung kebahagiaan adalah pekerjaan. Nah, sehingga apabila seseorang menginginkan kebahagiaan, kenyamanan dalam kehidupannya, ambil pekerjaan yang sesuai. Yang mana pekerjaan itu tidak menyiksa batinnya, tidak menyiksa pikirannya. Nah, kemudian yang disampaikan juga oleh penulis pada apa yang telah lalu penyebutannya barakallahu fikum adalah pembagian manusia dalam as-sa'adah. Bagaimana mereka mendapatkan kebahagiaan itu? Beliau sebutkan bahwa di sana ada yang mendapatkan kebahagiaan secara lengkap, dan hal ini tidak berlaku kecuali bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena faktor agama mendukung. Faktor tabiat alam
kondisi, keadaan juga adalah faktor yang mendukung kebahagiaan, dan hal itu tidak akan mendukung sampai dibarengi dengan agama. Bagaimana dia sikapi kalau kena musibah? Agama yang perkuat dia. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan apabila dia mendapatkan kenikmatan? Hanya agama yang akan mendukung dia. Karena kapan keagamaan ini barakallahu fikum tidak mendukung, maka niscaya bisa saja rezeki yang melimpah menjadi sebab dia kehilangan kebahagiaan. Sahih. Dia berfoya-foya, ikut kemana-mana sehingga mabok-mabokan, sakit-sakitan. Sehingga faktor yang tadinya bisa menjadi hal yang menyenangkan menjadi hal yang merugikan karena tidak ada faktor agama tadi. Demikian juga barakallahu fikum amaliyah perbuatan. Ini juga apabila barakallahu fikum tidak didukung dengan faktor agama, maka apa yang menyenangkan tadi mungkin adalah sesuatu yang membahagiakan dalam kehidupan dunia, tapi akan berujung pada kesengsaraan. Dia suka dengan pekerjaannya, tapi begitu pekerjaannya adalah sesuatu yang tidak didukung oleh syariat, melanggar agama, maka hal yang menyenangkannya di dunia tadi adalah sebab yang akan menjerumuskannya ke dalam kediaman yang membuatnya sengsara selama-lamanya. Ya billah. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti hidayah petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Harus ikuti petunjuk agama. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini, walaupun di sana ada orang yang mendapatkan kebahagiaan, tapi hanya separuh apabila tidak mengikuti faktor agama. Sebagaimana barakallahu fikum, kebahagiaan hakiki tidak akan didapatkan kecuali dengan dukungan agama tadi. Nah, kemudian kata penulis setelah menyampaikan apa yang dia inginkan, fasal wa a'zamul asbab lidzalika, dan sebab terbesar untuk mendapatkan kebahagiaan, wa asluha wa ussuha, dan ini adalah asal, akar dan juga pondasinya. Akar pondasi kebahagiaan, huwa yaitu al-imanu wal amalus salih, keimanan dan amalan saleh. Qala Allah Ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki atau perempuan dan dia itu beriman. Syaratnya amal saleh beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Allah tidak pernah katakan kehidupan kaya. Allah tidak pernah janjikan kekayaan. Yang Allah Azza wa Jalla janjikan adalah kehidupan yang baik. Dan baiknya kehidupan barakallahu fikum sekali lagi tidak diukur dengan kaya miskin. Karena Nabi adalah orang yang paling baik kehidupannya, dia adalah orang yang miskin. Nah, sehingga barakallahu fikum, kebahagiaan, kebaikan hidup itu tidak diukur dengan kaya ataupun miskin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan kepada mereka dari pahala yang mereka lakukan dengan yang lebih baik. Balasan yang kami berikan lebih baik dari apa yang mereka telah lakukan. Fa akhbarallahu ta'ala wa wa'ada man jama'a bainal iman wal amal salih bil hayati thayyibah fi hadhihi ad-dar. Maka Allah memberitakan dan memberikan janji orang yang mengumpulkan, menggabungkan antara iman dan amalan saleh, janjinya adalah kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia. Wabil jazail hasan fi hadhihi ad-dar wa fi daril qarar, dan Allah janjikan kepada mereka berupa balasan yang baik dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Ini janji. Wa sababu dzalika, dan sebab itu wadihun jelas. Fa innal mu'minina billahi al-iman as-sahiha al-muthmira lil 'amali salih
Karena orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, keimanan yang membuahkan amalan saleh, keimanan yang membuahkan amalan saleh, al-muslih bil qulubi wal akhlaq fid dunya wal akhirah, akan memperbaiki keimanannya dan keamalan salehnya ini akan memperbaiki hatinya. Lihat, kenapa? Karena pusat kebahagiaan itu kembali kepada kenyamanan hati. Biar miskin tapi kalau nyaman hatinya bahagia. Nah, baik. Karena iman dan amalan soleh ini yang memperbaiki hati, memperbaiki akhlak dunia dan akhirat. Ma'hum usulun wa usus. Mereka itu punya dasar, mereka punya akar, asal dan dasar. Yatalaqawna fiha jami'a ma yaridu alaihim. Mereka akan dapatkan pada dasar ini seluruh apa yang akan mereka hadapi min asbabis sururi wal ibtihaj, dari sebab-sebab kesenangan kebahagiaan, wa asbabil qalaqi wal hammi wal ahzan, dan dengan apa yang mereka miliki berupa keimanan dan amalan soleh, mereka juga akan menghadapi sebab-sebab yang mendatangkan keguncangan, kerepotan dan juga kesedihan. Dengan iman dan amalan soleh mereka hadapi itu. Karena yang namanya kesedihan pasti dialami, yang namanya duka pasti kita alami, yang namanya sakit pasti kita akan alami. Famaniyatun la budda minha 'alal fata wa la budda an tajri 'alaihi famaniyah. Kata seorang penyair, 8 hal yang akan dilalui oleh seorang pemuda dan 8 hal ini pasti berlaku padanya. Nah, sukmun wa afiyah, diantaranya sakit, sehat, ijtima'un wa furqah, berkumpul, berpisah, sururun wa buksun, senang, duka, ada saja. Hayatun wa mautun, hidup dan juga mati. Ini 8 hal yang berputar. 4 yang baik-baik, 4 yang buruk-buruk. Harus kita alami. Kalau sekarang kita senang, suatu saat kita sedih. Sekarang kita berkumpul, suatu saat kita akan berpisah. Sekarang hidup, suatu saat akan mati. Nah, saya barakallahu fikum, dengan amalan saleh dan iman dia bisa menghadapi semua itu. Dia talaqawna al-mahabba wal masara biqabulin laha wa syukrin 'alaiha. Dia akan mendapatkan hal-hal yang disenangi dan menyenangkan dengan cara dia menerimanya, mensyukurinya. Wastimalin laha fima yanfa, dan dia gunakan apa-apa yang menyenangkan tadi pada hal yang bermanfaat. Dia dapat rezekinya digunakan pada yang bermanfaat. Ini yang akan mendatangkan kebahagiaan. Fa idza ista'maluha ala hadzal wajhi ahdatha lahum min al-ibtihaj biha wa tama'a fi baqaiha wa barakatiha. Apabila dia mempergunakan sesuatu yang menyenangkan, yang disukai itu dan gambaran ini, maka akan muncul baginya dari kebahagiaan terhadap kesenangan tadi dan ketamakan untuk bisa tetap mendapatkannya. Wa barakatiha, dan dia akan tamak untuk mendapatkan keberkahannya. Wa raja'a thawabis syakirin, dan dia akan menaruh harapan dari balasan orang-orang yang bersyukur. Umuran 'aziman tafuqu bi khairatiha wa barakatiha hadhihi as-sarrat allati hiya thamaratuha. Perkara-perkara yang besar yang melampaui kebaikan dan keberkahan hal-hal yang menyenangkan tadi, yaitu buah dari syukurnya dia menerimanya dengan baik. Ada hal yang lebih bahagia. Sekarang dia senang dapat rezeki. Begitu dia mendapatkan rezeki tersebut, barakallahu fikum, dia terima apa adanya. Dia syukuri dan dia gunakan pada yang bermanfaat. Ini menyenangkan. Pertama, menyenangkan dikarenakan dia mendapatkan rezeki. Kemudian barakallahu fikum, di sana ada hal yang lebih membahagiakannya. Kenapa? Dia mengharapkan sesuatu yang lebih baik dari itu. Balasan dari kesyukurannya dan juga buah dari amalan soleh yang dia lakukan dari apa yang didapatkan dari kebaikan tadi. Hal yang lebih berkah yang disebutkan dalam ayat tadi, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan balas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Wa yatalaqawna al-makariha wal madarra wal hamma wal ghamma bil muqawamati lima yumkinuhum muqawamatuhu. Dan mereka akan menghadapi
atau mereka akan mendapatkan hal-hal yang dibenci. Nah, dengan keimanan, dengan amalan soleh, dia juga akan mendapatkan yang dibenci dan yang bermudarat, berupa gundah gulana, kesedihan, dan dia akan melawannya dengan sesuatu yang memungkinkan bagi dia untuk dia lawan. Wa takhfifu ma yumkinuhum takhfifuhu, dan dia akan berusaha meringankan yang mungkin untuk diringankan. Hal yang berat, bukan barakallahu fikum begitu dapat musibah langsung berkeluh kesah, semakin menambah beban. Tapi barakallahu fikum begitu dia mendapatkan sesuatu yang berat, sesuatu yang menyusahkan, dia akan berusaha lawan. Apa yang bisa dilawan, dia lawan. Dan apa yang bisa diringankan, maka dia usahakan untuk diringankan. Wasabrul jamil, dan dia hadapi dengan cara sabar indah. Apa itu sabar indah? Kesabaran yang tidak dibarengi dengan keluh kesah. Sabar tetapi mengeluh, tidak sabar. Fasbir sabaran jamila, karena Allah bersabarlah dengan sabar yang indah. Wasabrul jamil lima laysa lahum ilm anhu buddun, dan dia akan hadapi dengan cara bersabar dengan kesabaran yang indah pada sesuatu yang tidak bisa ditangkal. Harus didapati, dia tidak bisa lawan, tolak, dia juga tidak bisa ringankan, tapi itu harus mengenainya, maka dia akan hadapi dengan sabar. Seperti kematian, tidak bisa. Penyakit barakallahu fikum mungkin kita bisa tangkal, hindari sebab-sebab penyakit. Atau kalau bukan memang sakit mungkin kita bisa ringankan, minum obat dan sebagainya. Tapi kematian sesuatu tidak bisa ditangkal. Maka hal ini mereka akan hadapi dengan cara sabar dan kesabaran yang indah. Wa bidzalika yahsul lahu min atharil makarihi minal muqamati an-nafi'ati wat tajarudi wal quwwah. Maka dengan itu mereka akan mendapatkan berupa pengaruh dari keburukan tadi, berupa muqamat, perlawanan, an-nafi'ah yang bermanfaat untuk dirinya, wat tajarud juga akan mendapatkan pengalaman, wal quwwah dan juga kekuatan, sehingga barakallahu fikum kondisi yang susah tidak melemahkan imannya, tapi malah menambah kekuatan imannya dan menambah pengalamannya bagaimana menghadapi urusan satu demi satu. Wa tahfi wa min as-sabr wal ihtisab al-ajr wa thawab, dan dia akan dapatkan dari kesabarannya dan mengharapkan pahala, wal ihtisab al-ajr wa thawab, dan juga mengharapkan balasan dan pahala, amrun 'azimun, mereka akan dapatkan umurun 'azimah, perkara yang lebih besar, tatmahillu ma'aha al-makarih, yang mana dengan perkara besar ini akan meruntuhkan, menghilangkan semua yang tadi dibenci. Kalau dia bersabar, dia harap pahala pada apa yang menimpanya, maka dia akan dapatkan sesuatu yang tadinya tidak disenangi, malah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Wa tahillu mahallahal masar wal amalu thayyibah, bahkan dengan kesabarannya mengharapkan pahala akan menggantikan kejelekan tadi, hal-hal yang dibenci tadi digantikan oleh kedudukannya rasa senang dan harapan yang baik. Wa tama'u fi fadlillahi wa thawabihi, dan ketamakan untuk mendapatkan keutamaan Allah dan juga balasannya. Kama 'abbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengungkapkan apa yang telah dibahas tadi fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih, annahu qala, Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan yang dilalui oleh seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya urusan-urusannya semuanya adalah baik. Ya. In asabathu sarra'a syakara, apabila dia mendapatkan hal yang menyenangkan dia bersyukur, fakana khairan lah, maka itulah yang baik untuknya. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia terkena sesuatu yang bermudarat, sesuatu yang buruk, sabara, dia hadapi dengan sabar. Fakana khairan lah, maka itulah yang baik untuknya. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan hal ini tidak akan berlaku kepada siapapun kecuali bagi orang yang beriman. Petaka hal-hal yang membuat sempit dada apabila dihadapi dengan iman dan takwa bersabar, barakallahu fikum, petaka yang tadinya beban hilang. Bahkan barakallahu fikum, dia harap sesuatu yang lebih baik, yang menyenangkan, balasannya di negeri akhirat.
Nah, bahkan kadang-kadang dia akan dapatkan balasannya di dunia. Contohnya barakallahu fikum Ummu Salamah radhiyallahu anha. Begitu Abu Salamah meninggal dunia kena musibah, kematian. Ini adalah di antara musibah besar. Fa asabatkum musibatul maut, kata Allah, kalian terkena musibah yaitu kematian. Nabi alaihi salatu wasallam datang ajarkan kepada Ummu Salamah untuk dia bersabar dan mengharapkan pahala dan baca doa. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibah yang menimpaku dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripada musibah itu. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi seraya berpikir dalam hatinya, siapakah pria yang lebih baik daripada Abu Salamah? Di sini dia dapat pahala dengan dia baca doa, ikuti sunnah. Baik. Kemudian barakallahu fikum, tidak lama ternyata kata Ummu Salamah, fa akhlafani Allahu khairan min Abi Salamah. Ternyata Allah betul gantikan saya sosok yang lebih baik daripada Abu Salamah, Rasulullah. Rasul datang lamar dia. Walaupun dia sangat hendak berkelit dan mengatakan saya kan tua, saya ini sudah tua. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan saya lebih tua dari kamu. Dia mengatakan saya ini pencemburu, wanita yang suka cemburu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, saya akan berdoa supaya kecemburuan itu menjadi lebih ringan. Tidak boleh hilang semua, harus ada cemburu. Tapi supaya ringan, tidak terlalu besar sehingga termakan api cemburu. Tidak. Kecemburuan hal yang boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, syahid di sini barakallahu fikum, dengan menghadapi petaka musibah dia hanya akan mendapatkan lebih baik apabila dihadapi dengan sabar mengharapkan. Ini barakallahu fikum di dunia. Bagaimana di akhirat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ra'atin tufiya lahu thalatun min abna'ihi lam yablughu al-hilm fa sabara illa kunna lahu hijaban minan nar." Tidak ada seorang wanita pun yang meninggal 3 anaknya lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala, kecuali anak-anaknya tersebut akan menjadi hijab yang menghalangi dari neraka. Kalau dia sabar, petaka mati anak kesayangan yang belum sampai usia balik, meninggal masih di masa disayang-sayangnya, dia meninggal. Tapi kalau dia bersabar harap pahala, kata Nabi SAW, akan menjadi hijab yang menghalanginya dari api neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wasnan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau 2 anaknya yang meninggal dia sabar mengharapkan pahala? Wasnan, kata Nabi, demikian juga 2. Kata perawi hadis Abdullah bin Mas'ud, dan kami tidak sempat tanya bagaimana kalau 1. Para ulama mengatakan tentu walaupun 1 juga begitu, karena intinya adalah sabar mengharap pahala. Nah, saya barakallahu fikum, dengan amalan saleh, beriman kepada Allah, apa yang menjadi suatu hal yang berat, yang mungkin membuat hati sempit, itu bisa hilang, digantikan dengan sesuatu yang lebih menyenangkan. Apa itu? Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebab terbesar untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna al-mu'min yatadha'afu dhunnuhu wa khairuhu wa thamaratu a'malihi fi kulli ma yatrukuhu min as-surur wal makarih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya seorang mukmin itu akan berlipat ganda ghanimahnya, kebaikannya dan buah daripada amalan-amalannya pada semua yang menimpanya, baik dari hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk. Nah, ini barakallahu fikum sebagian dari pasal yang pertama. Maka bismillah.